warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kalian membuka video pembelajaran ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang nilai mutlak, pengertian nilai mutlak, dan sedikit tentang persamaan nilai mutlak. Nah, untuk tahu apa yang dipelajari dan tujuan pembelajaran pada hari ini, berikut kita mulai pertemuan video pembelajaran hari ini. Oke, jadi ini adalah KD dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. KD 3.1 adalah menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Tapi yang kita pelajari hanyalah persamaan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan ya, nilai mutlak. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi hubungan antara jarak dan nilai mutlak, menuliskan definisi nilai mutlak, menentukan nilai mutlak dari suatu bentuk, menyusun persamaan nilai mutlak, dan yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep nilai mutlak. Oke, jadi di sini udah ada gambar ibu dengan pintu. Ini pun pintu rumah ibu ya, BTW. Oke, jadi kalau ibu tanya, seberapa jauh posisi ibu dari pintu? Coba dilihat kotaknya ada berapa. Berapa jauh posisi ibu dari pintu? Ya, betul. Nah, sekarang kalau mata ibu ditutup, jadi ibu sama sekali nggak tahu nih posisi pintu ada di mana. Nah, kalian mengatakannya bagaimana? Bagaimana kalian mengatakan kepada ibu posisi pintu saat ini? Mata ibu ditutup loh, jadi kalian harus nyebutin arahnya, karena ibu kan nggak tahu ada di sebelah mana. Oke, bagus. Kemudian kalau di sini posisi ibu, seberapa jauh posisi pintu dari ibu? Iya, betul. Nah, sekarang kalau mata ibu ditutup, berapa posisi pintu? Gimana caranya kalian memberitahu ibu letak pintu? Arahnya jangan lupa. Iya, betul. Jadi kalau tadi ibu tanya seberapa jauh ibu dari pintu, kalian bilang suatu bilangan, yaitu 2 satuan ubin atau 1 satuan ubin. Nah, tapi ketika ibu tanya posisi pintu, kalian bukan hanya menyebutkan bilangan, tetapi kalian juga menyebutkan arahnya. Ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri ibu. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang nilai mutlak. Nilai mutlak itu memberitahu kita seberapa jauh suatu bilangan dari angka 0. Tetapi tidak mengatakan kemana arahnya. Jadi tidak peduli arahnya, hanya jaraknya. Nah, untuk lebih memahami tentang nilai mutlak, perhatikan video berikut ini. Jadi video ini Ibu ambil dari Math Shorts. Nilai mutlak. Nilai mutlak dari suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut dari titik asal, yaitu 0. Jarak adalah pengukuran untuk mengetahui seberapa jauh satu titik dari titik lainnya. Lambang dari nilai mutlak adalah 2 garis lurus seperti ini. Nilai mutlak dari 4 adalah 4, karena 4 berjarak 4 langkah dari 0 pada garis bilangan. Minus 4 juga berjarak 4 langkah dari 0 pada garis bilangan, jadi nilai mutlaknya juga 4. Nilai mutlak selalu bernilai positif atau 0. Ini Lucy, dia akan pergi ke les trompet, jaraknya 3 blok dari halte bus. Setelah berjalan 2 blok, dia baru sadar menjatuhkan catatan. Dia berjalan balik 1 blok, menemukan catatannya, dan melanjutkan berjalan ke tempat les. Berikut representasi dari perjalanan yang ditempuh oleh Lucy. Berjalan 2 blok ke depan, 1 blok ke belakang, dan 2 blok ke depan,
Pada akhirnya posisi akhir Lucy berada 3 blok dari halte, tetapi dia berjalan lebih dari itu. Nilai mutlak memperlihatkan kepada kita seberapa jauh dia sebenarnya telah berjalan. 2 blok ditambah 1 blok ditambah 2 blok sehingga dia berjalan sejauh 5 blok. Nilai mutlak dapat membantu kita menghitung jarak dan menyelesaikan masalah matematika. Oke, jadi udah lebih jelas ya. Sekarang kita mendefinisikannya dalam bentuk matematis. Jadi kalau nilai mutlak itu sangat berhubungan dengan jarak. Aplikasinya ada di mana? Ada di speedometer ya, contohnya yang di mobil itu ada. Di motor juga ada sih, ada jaraknya berapa yang sudah kita tempuh. Kan kalau kita keluar atau balik ke rumah jaraknya nggak dikurangin, malah tambah terus. Jadi definisi nilai mutlak, ini ada nilai X di antara dua garis, dibaca nilai mutlak X. Jadi ini cara bacanya adalah nilai mutlak X. Ada dua definisinya, jadi nilai mutlak X sama dengan X kalau X-nya lebih dari sama dengan 0. Tetapi nilai mutlak X definisikan min X jika X-nya kurang dari 0. Lah gimana Bu? Tadi katanya nilai mutlak itu selalu positif atau 0. Tapi kok ini ada negatif? Maksudnya begini, jadi X ini harus kalian pahami, X ini ada di dalam tanda garis. Jadi X itu adalah bilangan yang ada di dalam tanda garis. Oke, kalau misalkan nilai mutlak dari 5, ya jelas 5 lah, karena ini kan positif. Nah, tapi bagaimana dihubungkan dengan pengertian ini? Jadi 5 itu lebih dari sama dengan 0. Berarti yang kita pakai adalah tanda yang tanpa negatif, langsung 5. Tapi bagaimana kalau minus 4? Nah, minus 4 ini kurang dari 0. Karena dia kurang dari 0, maka kita pakai pengertian yang kedua, yaitu min 4. Jadi sama dengan 4, hasilnya tetap positif. Jadi maksud dari definisi itu seperti ini. Kalau di dalamnya kurang dari 0, maka ditambah negatif supaya jadi positif. Jadi kalau misalkan ada contoh 5 kurang 3, hasilnya akan sama dengan 3 kurang 5. Jadi dia nggak peduli tandanya mau apa, pasti selalu positif. Kenapa? Karena berhubungan dengan jarak. Jarak itu tidak ada yang negatif. 5 kurang 3 mutlak 2. Mutlak 2 ya 2. Nah, di sini mutlak min 2. Pakai definisi yang atas. Jadi min 2 sama dengan 2 juga gitu. Jadi kalau nilai mutlak dibalik tanda negatifnya tidak masalah. Oke. Sini ada contoh, seekor semut berjalan ke kiri dalam arah sumbu X. Jadi kalau menyelesaikan soal cerita seperti ini harus per kalimat. Seekor semut berjalan ke kiri dalam arah sumbu X, berarti kita harus buat dulu sumbu X-nya. Buat, ini sumbu X. Nah, posisi awal semut kita misalin aja titiknya di sini ya. Seekor semut berjalan ke arah kiri. Sumbu X sepanjang 5 cm. Berarti dia ke kiri 5 cm. Jadi di sini misal posisinya min 5 ya kalau di garis bilangan. Tandanya min 5 kalau ke kiri. Kemudian berbalik arah sejauh 10 cm. Ini 10 cm. Kalau di garis bilangan 10 cm berarti posisinya ada di mana? Di 5.
Lalu semut itu berjalan lagi ke kanan sepanjang 15. Jalan lagi nih. Kurang panjang ibu buatnya. Ya nggak apa-apa lah ya. 15. Posisi akhirnya jadinya di mana? 5 tambah 15. Berarti di 20 ya. Dan terakhir berbalik arah sepanjang 12 cm. Jadi dari 20 balik lagi nih. Sepanjang 12 cm. Nah, ini berarti posisinya ada di mana? Di 8. 8. Itu bukan di sini ya. Di sini 8. Karena ini kurang proporsional ya, harusnya kan di sini 20. Gak masalah, yang penting kalian paham ya, 20 ke 8 karena berjalan 12 ke kiri. Nah, kalau kita memendulikan arah, maka hasil dari perjalanan yang sudah ditempuh itu hasil akhirnya ada di 8. Tapi kalau berbicara dengan nilai mutlak atau jarak, 8 ini adalah posisi akhir. Yang ditanya adalah jarak total, berarti kita tidak boleh memendulikan tandanya. Kalau ke kiri itu negatif, kalau kanan itu positif, enggak. Jadi langsung penulisannya adalah nilai mutlak dari min 5 ditambah nilai mutlak 10 ditambah nilai mutlak 15 ditambah nilai mutlak min 12. Jadi penulisan terkait jarak harus ada nilai mutlaknya. Tuh, karena di sini dia nyebutin arah. Jadi nilai mutlak dari min 5 tambah 10 tambah 15 tambah 12. 5 tambah 15 20, 30 tambah 12 jadi 42 cm. Jadi semut itu telah menempuh jarak 42 cm. Gitu ya cara menulisnya. Nah, kemudian karena kalian tadi sudah tahu definisi nilai mutlak, nah coba ini bentuk sederhananya bagaimana. Jadi kita pertama definisikan dulu X plus 2 plus 2. Berarti kan ada 2 tuh definisinya ya. Yang pertama X plus 2, ibu tulis tadi definisinya kan begini. X jika X lebih besar sama dengan 0, min X jika X kurang dari 0. Jadi nilai mutlak X plus 2 akan bernilai X plus 2 jika, nah X ini ingat yang ada di dalam tanda 2 garis. Ini yang ada di tanda 2 garis X plus 2, jadi yang ditulis juga harus X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Jadi bukan hanya X-nya, tergantung bilangan atau ekspresi yang ada di dalam 2 garis ini. Kalau X plus 2 ya berarti di sini X plus 2 lebih dari 0. Kalau di sini X min 4, di sini juga X min 4. Jadi disesuaikan ya. Yang kedua, min X plus 2 jika X plus 2 kurang dari 0. Nah, kalau menuliskan definisi sampai sini sudah benar. Tapi nanti untuk penggunaan lebih lanjut lagi, ini harus diteruskan, harus dipindah. Jadi tanda lebih dari atau kurang dari, kalian pikirkan saja ini mirip dengan tanda sama dengan. Jadi kalau X plus 2 sama dengan 0, artinya kan X sama dengan min 2. Nah, kalau di tanda pertidaksamaan, ini sebenarnya juga sama ya. Jadi tinggal dipindah, X kurang dari salah ya, X lebih dari min 2. Kalau yang ini X kurang dari min 2.
Jadi kalau mau rapi begini ya tulisannya. X plus 2 untuk X lebih dari sama dengan min 2. Min X min 2 untuk X kurang dari 2. Tuh, jadi pertama kita definisikan dulu. Karena kalau langsung dikerjakan nggak bisa, karena ini ada tanda mutlak. Tanda mutlak itu artinya ada 2. Tuh. Sekarang yang kedua. Untuk 9 min 3x, dia juga ada 2 ya, berarti 9 min 3x untuk 9 min 3x lebih dari sama dengan 0, atau ini berarti min 3x lebih dari min 9x kurang dari sama dengan min 9 bagi min 3, 3. Loh Bu, kok tandanya berubah? Iya, jadi kalau yang berpindah itu tandanya ada yang negatif, yang nempel dengan X, khusus perkalian atau pembagian ya. Kalau penjumlahan atau pengurangan nggak berlaku. Jadi khusus yang tandanya perkalian atau pembagian, kalau yang dipindah itu tandanya negatif, di sini tanda pertidaksamaannya berubah. Gitu. Ini tetap min bagi min positif. Oke, sekarang yang satunya lagi. Min 9 min 3x. Ini berarti 9 min 3x kurang dari 0. Nah, kalian gak usah hitung lagi. Jadi ini kebalikan dari yang pertama. Ini x lebih dari min 2, yang satu x kurang dari min 2. Berarti kalau di sini x kurang dari sama dengan 3, di sini jadi x lebih dari 3 gitu. Jadi nggak usah dihitung lagi biar nggak salah ya. Nah, sekarang kita gambar garis bilangannya. Di sini ada min 2 ya, yang paling kiri min 2. Terus ada 2. Ini juga min 2 ya. Sorry. Kemudian ada 3. Jadi terbentuk 3 daerah. Daerah yang pertama, daerah yang kedua, daerah yang ketiga. Nah, daerah yang pertama dilihat. X kurang dari min 2. Berarti yang dipakai adalah min X min 2. Nah, kemudian untuk yang lebih dari min 2 itu adalah daerah 2 dan daerah 3. Daerah 2 dan daerah 3 pakai yang X plus 2. Ini juga X plus 2. Kemudian kita lihat di sini yang kurang dari 3. Kurang dari 3 itu daerah 2 dan daerah 1. Pakai fungsi yang 9 min 3x. Ini 9 min 3x. Nah, yang terakhir lebih dari 3 pakai yang min 9 tambah 3x. Jadi, penyelesaian untuk ekspresi ini nanti ada 3 kemungkinan. Karena akan terbentuk 3 daerah di sini. Udah kita gambarkan. Kalau sudah, tinggal dihitung. Kemungkinan pertama. Pakai yang min x min 2. Min x min 2. Kemudian ini penghubungnya adalah negatif, tetap negatif. Kemudian yang 9 min 3x-nya pakai yang 9 min 3x. Jangan lupa di dalam kurung. Karena di sini tanda negatif berlaku untuk dua-duanya, ya. Jangan sampai salah, kalau di depannya tanda negatif harus pakai kurung. Kalau positif baru tidak usah pakai kurung. Nah, ini kita selesaikan. Berarti min x min 2 min 9 tambah 3x. Jadi ini sama dengan min x tambah 3x jadi 2x. Min 9 min 2 jadi min 11. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua.
pakai daerah yang kedua. Jadi X plus 2 dikurang buka kurung 9 min 3X. Jadi di sini X plus 2 min 9 plus 3X sama dengan 3X tambah X 4X min 9 tambah 2 min 7. Jadi kemungkinan yang kedua ini bisa disederhanakan menjadi 4X min 7. Kemudian kemungkinan ketiga ya X plus 2 dikurang min 9 tambah 3X. Jadi di sini X plus 2 tambah 9 dikurang 3X sama dengan X kurang 3X min 2X. 9 tambah 2 jadi plus 11. Jadi ada 3 kemungkinan untuk menyederhanakan bentuk ini. Banyak ya, tapi nggak apa-apa, kalian pahamin pelan-pelan. Jadi tahapannya yang pertama apa? Definisikan. Ya, yang kedua juga didefinisikan. Kemudian bentuk garis bilangan. Di sini ada angka berapa? Min 2, yang satu lagi 3. Berarti ada 3 daerah. Kemudian tentukan yang mana yang dipakai. Ya, ini yang kurang dari min 2 yang mana? Oh, yang ini tulis. Kemudian yang lebih dari min 2, daerah 2 dan 3 tulis. Gitu ya. Satu-satu kalian pasti bisa. Oke, coba kerjain tanpa melihat ini. Kemudian bisakah kalian menulis persamaan? 24 adalah nilai mutlak dari bilangan yang 6 kurangnya dari X. Aduh bu, pusing. Jangan pusing dulu, tenang. Kita tulis satu-satu. 24, di sini tulis 24. Adalah kalau di matematika itu sama dengan nilai mutlak. Nah, ini bikin tanda mutlaknya. 6 kurangnya dari X. 6 kurangnya dari X. Nah, udah terbentuk. Oke, jadi kalau sudah di sini kita sudah masuk ke persamaan. Jadi artinya persamaan, kenapa disebut persamaan? Karena tandanya sama dengan, kalau tadi tandanya lebih dari atau kurang dari, ini namanya pertidaksamaan. Jadi kita udah mulai masuk ke persamaan linier. Kenapa disebut linier? Karena pangkatnya cuma satu variabel, karena cuma ada variabel X. Tuh, jadi persamaan linier satu variabel dari nilai mutlak. Nah, untuk menyelesaikan ini bagaimana? X-nya berapa kira-kira? Kalau berdasarkan definisi, kan nilai mutlak itu selalu positif, 24. Berarti kemungkinan ini hasilnya 24 atau min 24. Nah, kira-kira di sini X-nya berapa nih supaya dia jadi 24? Berapa? Ya betul, 30 ya. Yang pertama X-nya 30. Terus supaya jadi min 24. Min 18 yang kedua. Jadi untuk menyelesaikan persamaan ini X-nya ada 2, 30 atau min 18. Tapi ini kan angkanya masih gampang. Masa kalian mau nebak-nebak? Nah, enggak dong, ya kan? Ini hanya berdasarkan definisi. Jadi, nilai mutlak dari 24, ya 24. Nilai mutlak dari min 24 juga 24. Makanya ada 2 kemungkinan jawaban. Nah, gimana penyelesaiannya secara matematis? Pakai definisi lagi. Tadi X min 6. Kalau pakai definisi nilai mutlak apa? X min 6 untuk X min 6 lebih dari sama dengan 0,
kemudian min X min 6 untuk X min 6 kurang dari 0. Di sini jadi X lebih besar dari 6. Di sini otomatis X kurang dari 6. Tidak usah dihitung lagi. Ini kalau mau dijadiin buka kurungnya, jadi min X plus 6. Nah, kalau sudah ada dua definisi gini, tinggal sama dengan 24. Jadi yang pertama, X min 6 sama dengan 24. X sama dengan, ini jadi persamaan linear satu variabel ya. Nah, kita sampai sini dulu, belum sampai penyelesaian. Terus yang kedua, min X plus 6 sama dengan 24. Jadi pertemuan kita di hari ini sampai menuliskan persamaan linear satu variabelnya tanpa ada nilai mutlak. Oke. Jadi harus ada definisinya ini. Ini penting, sangat penting karena ini dipakai. Ini tanda lebih dari sama kurang darinya untuk apa, Bu? Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi yang penting kalian bisa menulis dalam bentuk ini terlebih dahulu.